Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami akan mewawancarai wirausahawan Biro Pariwisata yang terkenal di Tuban. Beliau adalah Pak Susilo Pranoto. Jadi Pak Toto, Ya, kalau boleh tahu usahanya namanya apa? Ya, usaha saya namanya adalah Pranata Wisata. Kami salah satu usahanya tadi ya adalah bergerak di bidang jasa atau biro perjalanan wisata, baik domestik maupun manca, terutama adalah Asia Tenggara. Itu usaha kami. Selamat pagi Pak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Mas. Kami dari siswa SMA Negeri 1 Tuban ingin mewawancarai Bapak ini mengenai usaha Bapak yaitu Pranata Wisata. Iya. Nah Bapak sebagai wirausahawan ini kan gimana sih caranya Bapak agar bisa menata usaha ini sehingga menjadi cukup sukses menurut saya? Oke baik Mas. Kalau yang pertama karena saya profesinya guru, Iya. kemudian saya juga punya biro perjalanan wisata, maka saya harus membagi waktunya itu dengan baik. Sebenarnya yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana memanage tugas-tugas di sekolah dan juga memanage bagaimana usaha ini bisa jalan. Untuk usaha ini bisa jalan, kita harus punya tim, memang harus punya orang. Pertama, biasanya kalau tugas di kantor administrasi itu kita ada admin, tapi admin kita itu tidak harus ngantor di sini, bisa dikerjakan dari rumah. Apa saja yang meliputi tugas admin diantaranya adalah bagaimana menyusun random, menyusun proposal, menyusun banner, kemudian label atau identitas tas, itu adalah bagian dari admin. Kemudian lagi ada korlap. Korlap ini koordinator lapangan, yang mana korlap ini akan memberikan pengarahan itu apa yang akan dilakukan itu kepada para kru yang kita sebut sebagai TL atau tour leader. Jadi di masing-masing bis itu kan ada tour leader dan di situ ada korlap. Jadi memang kata kuncinya itu adalah kita kalau dalam usaha harus punya tim, yang mana tim ini harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tim ini tentunya harus solid, sehingga secara otomatis ketika saya di rumah pun hari kerja saya tetap kerja, hari efektifnya di weekday itu travel tetap jalan. Jadi intinya adalah bagaimana membagi pekerjaan itu dengan cara kita harus punya tim tadi ya Mas, teamwork. Jadi mereka dengan teamwork mereka akan punya pembagian tugas masing-masing, job description masing-masing, sehingga kerjanya akan lancar. Seperti TL, otomatis tour leader itu akan bertanggung jawab dalam perjalanan. Nanti dalam perjalanan itu kita tidak perlu memantau misalnya 5 bis, 3 bis itu TL-nya tidak perlu, tapi kita cukup pantau melalui koordinator lapangan, termasuk transaksi-transaksi bisa melalui saya atau juga koordinator lapangan. Jadi intinya adalah sekali lagi pembagian tugas atau division of work, kemudian ada job description masing-masing, sehingga nantinya akan tetap berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Itu saja Mas. Apa yang menginspirasi Pak Toto untuk memulai usaha ini? Baik, ini terkait inspirasi ya. Ya. Semua itu kreativitas, ide, inspirasi ini berawal dari suatu kondisi. Kondisi kalau saya boleh bilang itu ya kondisi kepepet. Jadi orang ketika sudah kepepet itu biasanya ide, kreativitas itu akan muncul. Nah, kalau latar belakangnya adalah begini. Pada tahun 2008 saya masuk SMA 1, kemudian saya punya pekerjaan lain adalah saya medrep, medical representative. Saya tukang presentasi ke dokter-dokter, saya tukang membuat deal dengan dokter, menjelaskan produk dan sebagainya. Kemudian di tahun 2012 saya tidak mungkin melanjutkan pekerjaan itu. Akhirnya saya resign karena saya semakin lama mengajar jamnya semakin banyak dan otomatis kalau mengajar sulit untuk meninggalkan ketika jamnya kosong meskipun saya honorer. Jadi di 2012 itu masih honorer. Kemudian penghasilan itu saya rasa tidak cukup karena saya juga sudah menikah. Maka saya harus mencari ide apa. Kebetulan ide itu tidak lepas dari apa yang pernah saya
lakukan atau apa yang pernah tersirat di benak kita sebelumnya. Pada saat saya kuliah, saya pernah istilahnya membantu di salah satu travel agent itu untuk bagian pemasaran. Jadi saya menawarkan jasa dari, waktu itu ada biro namanya Caryati Tour di kawasan Mendungan Solo. Waktu saya jadi mahasiswa di UNS, saya mencoba menawarkan jasa dan alhamdulillah saya dapat customer. Kemudian dari situ saya tidak lanjut karena saya harus menyelesaikan skripsi, saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas menjadi ketua himpunan mahasiswa program pada waktu itu, sehingga saya otomatis cut di Caryati. Kemudian saya tidak pernah merambah di bisnis apapun kecuali di bisnis ini pariwisata, di travel agent atau biro perjalanan wisata. Kemudian dengan kondisi kepepet itu terlintaslah usaha untuk biro perjalanan wisata. Setidaknya ada poin-poin yang pernah saya tahu begitu, bahwa di wisata itu kita harus pertama mengutamakan dari pelayanan mulai kendaraan, kemudian hotel, makan, kemudian tour guide atau tour leader yang bagus. Itu yang pernah saya pahami seperti itu, sehingga muncullah dengan kondisi kepepet saya mendirikan biro perjalanan wisata. Ceritanya begitu. Tantangan terbesar Pak Toto dalam bisnis itu tuh? Iya, baik. Sebenarnya kalau tadi disebut misalnya di satu sisi saya guru, di satu sisi saya biro perjalanan wisata, sebenarnya tidak sulit. Kenapa? Karena kami punya tim. Di kegiatannya pun saya tidak harus berangkat untuk mendampingi. Misalnya begini, ngajar itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena kita 5 hari kerja ya. Nah, pada saat hari itu ketika ada tour yang sifatnya kunjungan, maka semuanya saya serahkan kepada tour leader. Nah, tour leader lah yang memandu. Tetapi di antara tour leader itu saya punya korlap, saya punya koordinator lapangan, saya punya leader lagi yang memang mereka akan mengkoordinir semuanya. Jadi kalau ini ada 4 bis ya, ini ada tour leader, maka saya harus mendatangkan satu lagi. Ini orang kepercayaan saya yang saya mintai bantuan untuk mengkoordinir semuanya. Nah, orang ini tentunya adalah bagian dari tim inti kami, yang mana dia tahu saya, mulai dari standar makan, selera makan, mulai misalnya cita rasa, menu makannya harus tahu detail, termasuk sambal, apa yang disukai orang mana, ini harus detail. Kemudian dia tahu karakteristik saya, kerjanya adalah detail. Ini harus di briefing dulu, melayani dengan detail, menyampaikan dengan detail, sehingga saya akan bekerjanya itu lebih mudah. Cukup saya berkomunikasi dengan satu korlap saya. Jadi saya akan menanyakan, ini sarapan tadi jam berapa, kemudian di objek bagaimana, apakah lancar, apakah ada kemoloran waktu, bagaimana dengan sholat. Nah, jadwal sholat, karena kami mengupayakan semaksimal mungkin itu jadwal sholat tidak sampai molor, karena kalau sampai molor kemudian merugikan peserta, pasti menjadi tanggung jawab saya di dunia dan akhirat. Itu adalah kunci, di mana salah satunya saya memegang prinsip yang demikian. Jadi intinya kalau kesulitan itu saat ini, kesulitannya adalah kesulitan ketika ada beberapa hal yang kadang-kadang itu terjadi di luar dugaan. Misalnya kemacetan. Nah, itu dalam bisnis di dalam itu, ketika ada kemacetan, kita itu harus mengantisipasi. Misalnya proses dari Bali menuju ke Pelabuhan Gilimanuk menyeberang ke Ketapang. Kita itu harus melihat dulu. Tantangan terbesar itu. Jadi kita harus melihat lalu lintasnya. Oh, lalu lintas lancar. Kita pantau Google Map. Maka kita akan komunikasi dengan korlap. Kalau meluncur dari Bali jam sekian dengan kondisi lancar, kira-kira nanti sampai di Pelabuhan Ketapang itu kurang lebih jam 8 malam. 8 kalau nyebrang itu sudah jam 9, setengah 10. Maka makan di jam itu sangat tidak ideal. Maka secara otomatis saya harus mengambil keputusan, meskipun saya tidak di sana, tapi karena saya memantau, saya tahu lapangan. Nah, maka saya akan ngomong ke korlap saya, ganti tempat makan. Kalau makan sebelum nyebrang kurang lebih itu jam 5 atau mendekati maghrib. Sehingga ketika kita nyebrang jam berapapun, itu kita sudah aman. Disitulah kita meminimalisir komplain. Jadi tantangan-tantangan itu terbesar adalah kalau di bisnis travel, di perjalanan itu adalah di
kemacetan. Kemudian yang dua, kadang-kadang itu kita harus jeli, Mbak. Di bisnis travel itu harus jeli, customer ini segmen mana, daya belinya seberapa. Maka dari situlah kita akan menentukan, oh customer ini cukup level makannya adalah sedang, dia tidak komplain karena daya belinya juga sedang. Tapi ketika kita ada tamu yang kira-kira levelnya tinggi, ya kita tentunya akan menaikkan grade mulai dari hotel dan juga makan. Oh misalnya ini tamunya adalah dinas, kita tawari seafood, kita tawari misalnya makanannya itu makanan kuliner khas Jogja misalnya, atau kuliner khas kota Bali, kota Bandung. Nah disitulah kita harus mampu, Mbak, harus mampu menata, karena bisnis travel itu sebenarnya bisnis mudah, kelihatan sekali, tapi ada kunci-kunci, ada poin-poin, ada tantangan yang memang kita itu harus memetakan sendiri, Mbak. Kita harus mapping, mampu menata mana, memilah mana. Oh ini resikonya seperti ini resikonya seperti ini. Kalau telat kita akan dianggap biro tidak profesional. Padahal memang kondisi lalu lintas, tapi peserta kan tidak akan pernah tahu di kendaraan. Taunya adalah berangkat kembali sesuai dengan jam. Itu biasanya tantangan di kami. Kalau 1-2 terkait mungkin pembayaran ya ada sih. Biasanya 1-2 karena mungkin teman kadang-kadang itu malah menganggap gampang, menganggap mudah, meremehkan, akibatnya terkait pembayaran ada yang telat. Nah itu kesulitan atau tantangan yang di sana juga ada. Cara Pak Toto mengelola keuangan biar mudah terus itu? Jadi memang di bisnis ini kita harus memetakan benar-benar hati-hati. Jadi kita itu punya time schedule. Misalnya ini bulan Juli ya. Juli itu biasanya rata-rata mereka anak sekolah persiapan. Agustus juga mereka kegiatan sekolah padat. Rata-rata itu kita melihat di Juli Agustus itu jarang orang berwisata. Kalaupun ada, itu levelnya ada level ibu-ibu PKK. Setiap bulan itu ada pemetaan tur yang pelaksanaannya itu memang customernya beragam. Nah, terkait dengan manajemen keuangan itu pertama kita harus benar-benar memanfaatkan bank. Jadi saya menggunakan yang terpercaya itu, saya menggunakan 2 rekening bank yang terpisah dan 1 rekening cadangan pribadi. Jadi begini, misalnya ya, ketika ada orang sudah deal dengan saya, maka orang ini akan segera melakukan pembayaran DP. Kita akan catat, oh instansi A atau sekolah A akan tur ke Bali dengan nominal misalnya 450 juta. Kemudian sekolah B nominalnya adalah 300 juta. Nah nanti kita catat. DP yang masuk kita akan masukkan ke dalam rekening, bebas mereka maunya yang mana antara BCA sama Mandiri, tapi nanti kita akan memplotnya, memisah. Saya punya catatan dari trip ini misalnya 300 juta atau 450 juta profitnya berapa. Nah profit ini kita pisah lagi di rekening pribadi. Kalau sudah profit ini kita ambil di rekening itu kan sudah ada misalnya tadi DP-nya berapa, oh DP baru 100 juta, tetap masuk di situ. Kemudian pengeluarannya itu harus kita catat, Mbak. Pengeluaran misalnya sebelum pelaksanaan tur kita sudah harus menyiapkan DP untuk bis, DP untuk hotel, DP untuk rumah makan atau penyelenggara jasa seperti rafting, outbound dan lain-lain. Nah ini kita tata dulu, pengeluarannya kita tata. Kemudian nanti pada saat tur ya itu saya mengendalikannya adalah dengan pembayaran non tunai kecuali yang memang harus tunai. Misalnya ke Bali nih, sudah pernah ke Bali semua ya. Nah, ke Bali dari sini itu kalau misalnya mau makan siang di Lamongan, mau makan malam di Probolinggo, di Rumah Makan Utama Raya misalnya. Nah, di sana mulai dari Lamongan, Probolinggo saya tidak akan bayar tunai. Pertama apa? Untuk menghindari resiko-resiko hilang, karena memang profit di jasa ini tidak besar, Mbak. Misalnya saya katakan ya, saya buka kita jalan dengan nominal 300 juta, itu profitnya bukan persen, Mbak. Kita nominal per A-nya berapa, misalnya per A-nya 10.000, 15.000 atau 20.000. Jadi kalau misalnya kita katakan 300 juta, mungkin saya hanya profit 4 juta, sangat kecil, berbeda dengan dagang atau jasa-jasa yang lain. Makanya kita harus hati-hati. Nah 3 atau 4 juta mungkin tadi ya profitnya kita ambil dulu. Kemudian tadi untuk DP-DP kita catat. Kemudian untuk pelaksanaan tur kita jangan bayar itu secara tunai, kecuali nanti di Pelabuhan Bali. Itu kan tidak bisa kita, Mas saya bayar tunai, itu tidak bisa, bayarnya harus manual. Maka kita siapkan uang itu manual.
e-tol ya, untuk tol itu kita siapkan, kita isi dulu. Jadi kita tidak menyerahkan uang ke kru, tetapi e-tol sudah kita isi, ditempel saja di HP. M-banking kan sudah bisa kalau mandiri. Nah, begitu diisi sudah kita berikan uang parkir, karena parkir tidak bisa juga dengan e-money, harus cash ya. Kita siapkan mulai mel, misalnya ada prat-prit Pak Oga, kemudian penyeberangan itu juga perlu untuk masuk cepat. Nah, itu kita siapkan tunai semuanya. Begitu di Bali makan pagi kita juga transfer. Di objek wisata kita harus tunai. Cara saya adalah untuk menghindari beberapa hal yang beresiko. Kalau sampai hilang 10 juta saja itu sudah sangat berat buat kita. Makanya pembayaran itu kami selalu menggunakan transaksinya adalah transaksi yang sifatnya ini M-banking. Nah, misalnya tadi masuknya dana kan ke BCA. Maka ketika satu tur itu kita pindahkan ke rekening Mandiri. Nah, di rekening Mandiri itu adalah biaya tur untuk misalnya SMP 3 atau sekolah A. Itu full di sana. Jadi dana yang tadi misalnya dari sekolah B misalnya SMP 1 itu tidak kecampur. Jadi yang dilaksanakan untuk tur ini dananya sudah ada di Mandiri, Bank Mandiri. Nanti kita tinggal transaksi-transaksi. Nah, disitulah kita bisa ngontrol supaya tidak kecampur dan lebih mudah. Kemudian kalau kita laporan keuangan karena kita internal dan kita bukan sifatnya itu CV-nya adalah CV keluarga, kita tidak perlu laporan terlalu jelimet ya. Memang laporan keuangan akuntansinya masih keuangan yang kita ambil adalah sederhana. Karena memang kita tidak perlu seperti PT kan harus laporan kepada rapat umum pemegang saham. Kita kan bukan dalam bentuk PT, makanya kita selalu mengambil pilihannya adalah CV. Untuk mengatur cash flow-nya di sana, Mbak. Jangan sampai kita itu kecampur dengan yang lain, nanti akan sulit. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi ada pos-pos, ada rekening-rekening, misalnya masuknya ke BCA, setelah masuk disimpan, ada catatan, nanti kita akan pindahkan. Oh, sekolah ini mau tur atau instansi ini mau tur. Nah, kita gunakan rekening yang satunya yang memang kita laksanakan untuk setiap tur. Nomor HP pun begitu. Nomor HP pun untuk khusus wisata ya, untuk transaksinya juga kita gunakan yang khusus ini saja. Gimana caranya Pak Toto itu memasarkan atau strategi promosi yang paling efektif? Ya. Pertama itu memang begini Mbak ya. Kalau kita berbicara marketing mix, di situ ada 4P yang pertama, yang paling tua teorinya adalah 4P dari Philip Kotler. Pertama itu adalah produk saya aja jasa ya. Kedua adalah price, harga. Yang ketiga itu place, distribusinya. Dan yang keempat itu promotion. Nah, promotion itu memang kita harus ngambil di beberapa media promosi. Kalau saya masih menggunakan media Instagram, saya menggunakan Facebook, saya menggunakan TikTok, saya menggunakan YouTube. Tetapi dari situ kita akan melihat sebenarnya siapa sih yang lebih praktis, lebih sering untuk melihat media sosial. Ternyata saat ini adalah TikTok. Dulu kami belum menggunakan TikTok, tapi karena orang banyak yang lebih senang dengan TikTok dan hampir semuanya punya, untuk dagang oke, untuk ekspresi sendiri oke, dan lain-lain, maka TikTok ini saya munculkan. Tapi Instagram ini kalau kita lihat viewernya itu juga banyak, karena kebetulan follower saya ada berapa itu, 4.600 atau berapa sekitar itu, dan itu asli tanpa kami beli, tanpa kami istilahnya harus ayo promo ke siswa-siswa, itu tidak. Memang ketika kita tur ada, monggo silahkan bisa di follow, karena mereka juga berkomunikasi melalui DM, melalui kontak person. Di IG itu ada link tree lah ya istilahnya itu ya. Nah, itu bisa diklik untuk WhatsApp saya, dan di situ kami ini memang sebelum ke media sosial kami punya beberapa cabang. Pertama ada di Purbalingga, Jawa Tengah, yang pegang adik saya. Kemudian dulu di Solo Tigo, tapi Solo Tigo ini kurang aktif. Kemudian yang ketiga ini di Blitar, yang keempat ini Malang, dan yang kelima ini di Probolinggo. Dulu Lamongan ada 6, cuma di Lamongan ini juga kurang aktif. Makanya kami ini membagi per wilayah itu harus ada marketing, harus ada orang yang mempromosikan dari mulut ke mulut, mouth to mouth. Selain kita juga menggunakan media sosial. Kalau media koran atau apa, efektivitasnya ini kurang tepat, karena orang zaman sekarang itu yang dilihat adalah HP. Nah, disitulah kita bermain, dan YouTube itu pun yang nonton juga jarang. Makanya
video-video itu jarang sekali saya upload di YouTube, karena yang pendek-pendek itu kalau ndak IG itu kita masukkan di TikTok. Nah, Facebook pun segmen kita itu lebih jarang ya, karena Facebook itu rata-rata dulu orang-orang yang mungkin pemain lama dulu ya, pemain lama, mereka segmentasinya adalah dagang-dagang seperti sepeda motor dan lain-lain. Tapi kalau untuk antisipasi kita juga ada di Facebook. Jadi memang strateginya Mbak, pertama tetap saya ulangi lagi ya, tetap menggunakan media sosial. Kita jangan sepelekan media sosial, apa yang sedang update itu ambil. Kecuali saya Twitter saya tidak mau, karena di sana Twitter itu lebih ke cuitan, lebih ke komen, tapi gambarnya kan videonya hampir sedikit ya, hanya mungkin gambar tertentu, komennya banyak. Nah, kita pakai itu ya TikTok, kemudian Instagram ya, itu yang paling menurut kami paling efektif. Dan kami pun punya tim marketing Mbak. Jadi selain kita punya medsos, itu berkala nanti marketing kita akan mengunjungi customer kita untuk memaintenance. Karena kita sudah jalan berarti 2012 sampai sekarang itu kan sudah 12 tahun. Nah, kita harus memaintenance sekolah-sekolah di bawah yang memang kadang-kadang tidak bisa saya kunjungi. Makanya kalau saya katakan tantangan untuk travel itu sebenarnya bukan masalah di marketing ya, tetapi masalah di pelaksanaan tour ketika ada kemacetan dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan marketing itu tadi, mereka datang ke customer, mereka juga mempromosikan melalui media sosial, yang mana media sosial pribadinya boleh, tetapi nanti harus dilingkan dengan media sosial di sini sebagai kantor pusat. Kemudian untuk antisipasi segala sesuatunya, deal atau apa, itu harus melalui saya, karena saya tidak mau marketing deal dengan orang, bawa uang lari atau kabur. Nah, itu saya tidak mau. Kemudian saya memang tidak terlalu banyak buka cabang, karena apa? Kita harus benar-benar melihat karakter orang, karena rata-rata Mbak di bisnis ini tantangannya adalah mereka ingin, ayo Mas, ayo Pak, saya ingin buka cabangnya Pranata, tapi nanti kalau mereka sudah pintar belajar dari kita, mereka lepas. Nah, itu jadi kita benar-benar selektif, kita benar-benar menjaga supaya bisnis ini bisa berkesinambungan. Banyak Mbak, misalnya travel agent ABCD, kita tidak usah sebut, biarkan mereka kompetitor. Mereka juga besar karena apa? Banyak di sana. Tapi tantangannya adalah mereka ketika besar itu lepas. Jadi harus benar-benar kita hati-hati. Dan memang bisnis di travel itu kalau kita lihat dikatakan misalnya profitnya besar, semua kembali ke manajemen kita, style kita. Mau bisnis besar, layanan minim, mau profit besar, layanan minim, atau kita maunya adalah profitnya kecil tetapi layanannya maksimal sehingga kita bisa memaintenance customer. Nah, kalau saya menggunakan prinsip yang kedua, di mana profit kecil tetapi fasilitas maksimal, sehingga orang akan kembali ke kita. Kalau kita melihat yang namanya analisis manajemen yang namanya STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi itu kan membagi customer misalnya pendapatan atas, pendapatan sedang, pendapatan bawah. Nah, kita sebenarnya ambil sedang ke atas, tetapi bawah pun kita mau melayani asal sesuai kesepakatan. Nah, kemudian targeting ini, segmentation, targeting itu dari segmen saya ambil tadi tengah dan atas, bawah juga oke, tapi kita harus berdasarkan kesepakatan. Kemudian positioning ini sangat sulit untuk bisa berkelanjutan, berkesinambungan. Itu kita harus memposisikan diri sebagai apa? Kita murah tapi tidak dicari lagi, kita mahal, enak, masih dicari tapi jarang-jarang. Nah, yang harapan kami kan kita harganya oke, kemudian fasilitas bagus, tapi banyak yang suka. Tapi itu kan kemungkinan kecil karena banyak kompetitor. Maka kita ngambil positioningnya adalah Pranata Wisata itu adalah biro perjalanan wisata yang memiliki komitmen untuk customer ini menikmati kepuasan yang lebih. Makanya kan slogan kami ini adalah Commitment for Better Satisfaction. Jadi kepuasan lebih, kita punya komitmen untuk melayani kepuasan lebih, dan itu yang kami pegang. Sehingga makanan pun kami akan detail. Misalnya makanan itu kita pilih menu apa, makan siang apa, pagi apa, malam apa. Jangan sampai menyajikan keliru, sayur asem malam hari, itu tidak cocok. Sambelnya kalau di Jogja jangan minta sambel Jogja, tapi kita minta sambel bawang.
Nah, disitulah kejelian-kejelian ini, positioning ini membawa kita itu dicari orang. Tapi rata-rata Mbak, mereka pasti kontak ke kita, karena di kontak person di IG ada, nanti mereka akan ngeklik WA ke kita. Benar seperti ini, dan memang alhamdulillah sampai sekarang kami masih survive. Di antara mungkin biro wisata yang dulu hanya ada 4, mungkin sekarang sudah 13 biro ya, khusus di Tuban, kemudian di tempat-tempat lain. Itu gambarannya Mbak. Nah, Bagaimana Pak Toto itu promosinya tetap kreatif dan promosinya berbeda dari kompetitor lain? iya, promosi itu kalau kita sudah punya follower, kemudian sudah punya pasar ya, itu kita tidak terlalu berat, tinggal memaintenance. Biasanya kami itu kan mengajak kameramen ya, fotografer, ada juga anak-anak yang mau berlatih ke profesional, silahkan ikut gabung, dan ada fee tersendiri memang untuk kameramen. Nah, di situ saya minta dibuatkan video pendek Mbak. Nah, video pendek itu tujuannya adalah nanti masuk ke TikTok, masuk ke reelnya IG, dan juga biasanya bisa juga ke Facebook atau YouTube. Tapi YouTube memang paling jarang saya rajin di sana karena terlalu lama. Orang itu lebih suka ke media yang tadi ya, TikTok dan IG. Jadi untuk kita bisa bertahan misalnya dari kompetitor lain boleh kreatif Mbak, tetapi kita itu kalau sudah punya segmen ya insya Allah mereka masih setia Mbak, masih setia. Kemudian murid-murid seperti ini kan juga calon customer, yang mana mereka tahu saya, tahu karakter saya. Ketika lulus mungkin di universitas mana, mereka akan nyari saya. Itu yang memang selama ini komitmen untuk ke customer itu kita jaga, sehingga kalau sudah komitmen kan orang akan lebih aman. Karena zaman sekarang itu tantangannya itu adalah kepercayaan Mbak. Banyak biro yang sekedar jalan murah tapi tidak berkomitmen, akhirnya lari, customer yang dirugikan, muncul masalah seperti itu Mbak. Jadi ada video, foto yang harus kita kemas ke medsos supaya lumayan. Kadang-kadang sudah dibuatkan banyak, tapi memang saya kadang-kadang belum sempat. Kadang-kadang saya serahkan, monggo Mas silahkan diupload, karena kita punya tim yang kita pasrai. Termasuk misalnya begini Mbak, kalau kita itu mau berangkat, yang kita butuhkan itu apa? Perlengkapannya. Misalnya kita butuh namanya ID card dengan kertas PVC. Nah, kita harus mikir, kalau kita buat di Indah, di Victory itu harganya mahal, hampir di atas 10.000 Mbak satu. Maka kita beli alat sendiri, mulai dari printer, mulai dari alat press, mulai dari alat pemotong, pelubang, sampai dengan tempatnya label. Itu yang kita butuhkan. Itu ada yang desain sendiri tim kami. Kemudian desain banner untuk foto atau MMT-nya itu untuk foto ukuran 1,5 x 1, kita juga ada timnya. Jadi satu untuk mendesain itu tadi. Kemudian banner di bis itu juga sudah ada. Kemudian nempel stiker di tempat duduk, nempel stiker di jeep kalau wisata jeep. Kemudian kalau wisata VW, kalau wisata lain-lain itu juga sudah ada. Kemudian ada juga atau misalnya Pak Kukuh, Pak Kukuh ini saya bagi dia untuk menyiapkan misalnya telepon air mineral. Mas, telepon atau WA, air mineral dikirim, nanti kita transfer. Terus Mas, orderkan snack ini ke Elmara. Dan kita juga bermitra dengan penyedia jasa air mineral, penyedia snack, sehingga semuanya itu tinggal dikontak. Dan tentunya salah satu upaya yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan promosi. Ketika tur dengan kami menggunakan snack, kami bermitra dengan Elmara, itu nanti akan ada tulisannya travel kami. Jadi kami mencoba mengingatkan mereka customer itu untuk apa, kenal dengan apa sih bironya yang dipakai sekarang, Pranata Wisata. Kemudian di label itu ada nomor saya, sehingga orang ketika mungkin pulang merasa nyaman mau wisata, menghubungi saya itu tidak perlu repot, tinggal dilihat di label tasnya, oh ternyata ada namanya Pranata Wisata, ada nomornya, biasanya kontak. Itu adalah termasuk cara jitu untuk kita beda dengan yang lain Mbak. Memang mahal Mbak, kalau per lembar kita hitung itu mungkin biayanya sekitar 5.000, tapi kalau di toko itu sudah 10.000. Dan kita seringkali tidak includekan di biaya itu, karena kadang-kadang kita melihat itu kalau nanti di-includekan semua itu akan menjadi tinggi sekali harganya, mulai dari makan, mulai dari hotel, mulai dari bis. Dan kita juga harus memilih Mbak, strategi jitu yang lain itu
selain promosi Mbak, kita itu harus memilih benar-benar rekanan bis yang bagus seperti Subur Jaya, ataupun kalau kita pakai di bawahnya Subur yang lokal seperti Mivanda, saya harus berani nyebut 2020 itu sudah stop. Kalau 2020 ke bawah bisnya saya tidak mau, kalau ke atas silahkan. Jadi itu kita memperhatikan keselamatan dan kenyamanan peserta. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin kami masih dipercaya oleh customer kami. Begitu. Nah, apa saran Pak Toto untuk orang yang ingin memulai usaha mereka? Baik. Usaha ya. Iya. Usahanya di bidang apa dulu? Jasa. Iya, Baik. jasa. Iya. Jadi pertama memang kita harus pahami konsep jasa dulu. Kalau jasa wisata, kalau kita benar-benar mau fokus ke servis ya, itu kita pahami bahwa di sana margin profitnya tipis. Kecuali kita mau tega-tegaan pakai teknik hit and run, jadi customer itu kita anggap sebagai objek, kita eksploitir dengan harga tinggi, kemudian makanannya seadanya, misalnya sop ayam mie, nah misalnya, nah itu kita akan bisa profit besar sekali. Makanya orang kadang mengatakan travel agent itu biro perjalanan wisata itu besar. Iya besar kalau memang mereka fokusnya adalah profit oriented. Nah, kalau mau memulai bergerak di bidang jasa itu pahami dulu. Kemudian bisnis itu harus mengenal etika. Jadi etika itu bukan hanya kita mencari profit, tapi bagaimana kita itu menjaga sikap, menjaga komitmen ke customer. Itu etika. Termasuk bagaimana etikanya ketika customer itu juga minta sponsor ke kita, karena kita beretika ya monggo kita siapkan sponsor, tetapi nanti tentunya sponsor ini tidak bisa terlalu besar karena kita harus melihat profit Mbak. Itu kemudian setelah ke sana harus benar-benar matang apa yang direncanakan. Sebelum benar-benar merencanakan, survei dulu, tanya-tanya dulu, lihat-lihat dulu terkait dengan bisnis bidang apa, kemudian bagaimana usaha ini bergerak. Kemudian juga jangan lupa dilihat di pangsa pasar. Usaha ini jalan enggak sih di pangsa pasar? Misalnya kalau kita mau jasa laundry ya, kita lihat dulu. Kita melihat apa pangsa pasar laundry ini masih memungkinkan atau sudah jenuh. Nah, kalau kita mau laundry biasa pasti sudah jenuh. Jenuh itu artinya sudah sangat banyak. Tetapi kita mencoba yang namanya kreativitas atau ide. Laundrynya laundry yang seperti apa? Pertama laundry express. Yang kedua mungkin ditambahkan lagi dengan fasilitas antar jemput. Nah, di sana kita harus beda dengan yang lain. Jadi ide untuk usaha itu kita mencoba beda dengan yang lain, tetapi tidak membuat harga terlalu tinggi. Kemudian customer tetap merasa nyaman. Dan berikutnya lagi analisis resiko. Kalau jalan modalnya seberapa, pastikan bisnis ini jalan atau tidak. Bukan cuma bidang, tetapi pemilihan tempat. Misal laundry, tempatnya ini ada di perumahan. Nah, kita lihat perumahannya seperti apa. Kalau perumahan Karangindah mungkin segmen penghuninya itu adalah menengah ke atas. Tapi kalau perumahan misalnya di tepi di daerah, di kecamatan misalnya, itu dia segmennya pasti ke menengah bawah. Nah, itu kita harus pastikan yang mau kita ambil yang mana. Karena tanpa itu nanti usaha kita juga tidak bisa lancar sesuai harapan. Kemudian pemilihan tadi sudah analisis resiko, pemilihan tempat sudah, kemudian harga dan profit itu benar-benar kamu pertimbangkan. Jangan sampai bisnis itu kalau boleh dikatakan rugi. BEP mungkin untuk awal-awal promo, break even point, impas ya, antara biaya dengan harga impas sama, itu mungkin boleh, tetapi kita upayakan ada selisih di atasnya sedikit. Kemudian kalau bisnis jasa ini kalau menggunakan partner memang harus hati-hati, harus ada visi misi, cara pandang yang harus sama, karakteristik yang harus sama di antara tim. Misalnya kalian berempat, kalau di situ kadang-kadang kita masih punya sifat curiga, maka bisnis itu pasti akan hancur. Misalnya sama-sama dijalankan, yang dua menjalankan, yang dua di rumah pasif. Ada sekutu aktif dan pasif. Ketika sekutu aktif ini jalan, mungkin HP-nya baru. Loh, aku HP-nya baru, jangan-jangan ngambil dari korupsi. Nah, kita menggunakan prinsip transparansi,
akuntabilitas ya, karena bisa dihitung, laporan terbuka. Kalau sudah itu, kita nggak usah berpikiran macam-macam, itu HP dari mana, belum tentu dari bisnis tadi. Itu biasanya Mbak. Kemudian partner punya mobil misalnya, partner punya tanah, punya rumah. Nah, itu akan menjadi tantangan tersendiri ketika kalian benar-benar tidak kompak. Makanya kalau full mau komitmen ya komitmen, jujur bersama. Kemudian jangan sampai muncul masalah, karena rata-rata itu kalau mereka masih punya rasa iri, dengki ya, itu pasti akan muncul perpecahan. Yang dulunya teman itu bisa menjadi musuh. Itu seperti itu ya. Jadi harus benar-benar kalau partner itu dilihat. Terus lihat juga sumber modal, lihat juga nanti kira-kira modal ini akan kembali itu kapan. Jadi investasi itu harus ada ROI-nya ya, nanti dicari ROI itu ya, kapan kita harus kembali modal dan kapan kita harus mulai profit, itu ada. Dan itu harus benar-benar dihitung dulu Mbak. Misalnya kita membeli mesin cuci itu mesin cuci biasa, monggo, tetapi apa maksimal bersih? Harus beli kan Electrolux. Nah, kalau Electrolux yang besar harga mahal. Kalau kita ngambil non profit atau masih awal itu promo, ya monggo, tetapi kita harus profit pelan-pelan. Kemudian nanti disiapkan juga untuk maintenance ketika kita punya peralatan. Kalau laundry, kalau saya maintenance sih ringan, hanya printer, laptop. Kalau AC kan hanya di ruangan ini. Kemudian peralatan misalnya seperti megapon, HT, kemudian etol. Jadi kita harus berkala itu ngecek. Nah, itu supaya kita tidak mengalami kerugian. Jadi benar-benar sebelum kita bisnis, hitung. Kita harus mampu memanajemen risiko. Hitung apa saja, modal, kemudian rencana profit. Kemudian ada analisis kita kapan itu berapa bulan, berapa tahun, atau tahun keberapa kita sudah harus profit. Kemudian hitung lagi biaya penyusutan. Jadi semuanya itu harus benar-benar detail. Selagi kalian belum detail, maka jangan berani melangkah. Karena resikonya adalah ide boleh, semangat boleh, tetapi nanti hasilnya akan jong. Tidak usah ngomong banyak. Misalnya saya menceritakan saja adalah keponakan saya misalnya di Semarang. Idenya oke, membuka salon besar. Kemudian karyawannya ada banyak. Kemudian dia buka cabang. Tetapi dia tidak mampu memaintenance, dia tidak mampu menjaga sistem cash flow-nya, karena ternyata ada yang dibawa oleh kasirnya. Nah, akhirnya kan bangkrut. Ini bagian dari bisnis yang tidak tertata. Kalau memang dia mau fokus di bosnya, dia kadang masih motong. Ponakan saya kadang-kadang yang motong itu orang lain, nanti tamu khusus potong sama dia. Otomatis nanti yang pegang uang kan bukan dia ketika motong, itu disusui. Nah, disitulah muncul rawannya terkait dengan uang. Dan masalah uang itu harus pencatatannya sangat detail, karena kalian misalnya bisnisnya adalah grup, laporan keuangan juga akhirnya detail. Beda dengan kita itu CV-nya adalah keluarga, misalnya saya, adik saya, kakak saya bilang kalau di CV sampean ngikut saya, sampean tidak urun modal tidak apa-apa, tapi nama dipakai nanti sharing profitnya harus ngikut. Itu kesepakatan di awal supaya tidak ada masalah. Tapi kalau dengan orang lain tidak mau, orang lain pasti maunya hitungan. Dengan teman juga begitu, tidak mau. Makanya kita harus benar-benar, tapi jangan berarti begini, saking hati-hatinya idemu, bisnismu tidak segera kamu lakukan. Itu juga jangan. Jadi resiko itu resiko terukur. Jangan takut untuk berusaha, tapi terukur gitu loh Mbak. Oh iya, saya mau buka resto seperti saya pernah cerita. Ternyata resto ini tidak akan cocok di Tuban karena selera Tuban kurang pas. Buka yang cocok ya warung-warung tradisional, tapi benar konsepnya itu disukai banyak orang. Itu saya rasa masih bisa survive. Gambarannya begitu Mbak. Ya, kemudian tadi melengkapi termasuk misalnya kita dalam jasa pariwisata kita harus detail. Kalau laundry ya detail, sabunnya, pewanginya itu beli di mana. Kemudian tukang setrikanya atau setrikanya itu harus benar-benar yang bagus, karena di situ adalah resiko tertinggi. Ketika yang nyetrika ngawur, rusak, dikomplain, harus ganti. Itu misalnya bisnis jasa tadi terukur. Harus percaya, cari anak buah yang bagus. Ya. Baik Pak Toto, terima kasih atas bantuannya sudah di narasumber kami ya. Dan terima kasih sudah mengisikan waktunya untuk
beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kami ya. Maaf sekali jika kami ganggu ya Pak ya. Oh, tidak apa-apa, Mas. Baik, ya. Sama-sama, Mas. Saya juga mengucapkan terima kasih. Tujuan saya, misalnya mau diwawancara, tentunya adalah semoga kedepannya kalian juga memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan. Karena apa? Kewirausahaan itu bagian yang tidak pernah berhenti dalam memutar perekonomian baik keluarga ataupun perekonomian nasional. Jadi dari situlah kita akan dapat beberapa sumber yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi kalian, yang mana harapan saya kalian bukan hanya bergerak di bidang yang saya geluti saja, tapi jauh lebih sukses, mungkin menjadi pengusaha yang skalanya nasional. Itu harapan saya. Semoga kalian bisa mengambil ilmunya, manfaatnya, dan selalu memperhatikan apa ciri-ciri wirausaha yang sukses, di mana di situ ada bagaimana teliti, bagaimana berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko adalah tentunya resiko yang sudah terukur. Oke, semoga kalian sukses di kedepannya. Terima kasih. Iya Pak ya. Sama-sama. Oke. Itu adalah sedikit informasi tentang usaha Pranata Wisata. Terima kasih sudah mengikuti kami. Oke.